Hai, nama aku Misha. Aku akan membahas tentang unsur fosfor. Sejarah penemuan fosfor. Fosfor, unsur kimia dengan simbol P dan nomor atom 15, ditemukan oleh Henning Brand, seorang alkemis Jerman pada tahun 1669. Penemuan fosfor merupakan tonggak sejarah dalam kimia. Penemuan ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat-sifat unsur kimia dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Kronologi penemuan fosfor. Pada tahun 1669, Brand sedang mencari batu filsuf yang diyakini dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Ia mencoba menguapkan air seni manusia dan menemukan zat putih yang bercahaya dalam gelap. Ia menamakannya fosfor, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu phos yang berarti cahaya dan poros yang berarti pembawa. Dan pada tahun 1774, Antoine Lavoisier, seorang kimiawan Prancis, mengklasifikasikan fosfor sebagai unsur kimia. Sifat fisika fosfor. Fosfor terdapat dalam berbagai alotropik, yaitu bentuk fisik yang berbeda dengan sifat kimia yang sama. Bentuk alotropik yang paling umum adalah fosfor putih atau P4, padatan lunak, putih transparan, beracun, dan mudah terbakar. Ia bersinar dalam gelap dan mudah teroksidasi di udara. Ada juga fosfor merah, yaitu padatan merah, tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Dan fosfor hitam, padatan hitam, mirip grafit, dan merupakan bentuk yang paling stabil. Pada konduktivitas, fosfor adalah konduktor listrik yang buruk. Pada kelarutan, fosfor tidak larut dalam air, tetapi larut dalam sulfida karbon. Berikut adalah sifat kimia pada fosfor. Fosfor tidak ditemukan bebas di alam, melainkan dalam bentuk senyawa. Berikut proses umum untuk mendapatkan fosfor. Ekstraksi dari batuan fosfat. Batuan fosfat ditambang dari bumi. Batuan ini mengandung senyawa fosfat seperti apatit. Batuan fosfat dihancurkan dan diproses untuk memisahkan fosfat dari kotoran lainnya. Batuan fosfat yang telah diproses dicampur dengan pasir dan kokas atau karbon dan dipanaskan dalam tungku listrik hingga suhu tinggi 1450 sampai 1500 derajat Celcius. Reaksi kimia yang terjadi menghasilkan fosfor putih sebagai uap. Uap fosfor putih dikondensasi menjadi cairan dan kemudian dipadatkan. Fosfor putih dipanaskan hingga suhu sekitar 250 derajat Celcius dalam lingkungan yang tidak beroksigen. Fosfor putih secara bertahap berubah menjadi fosfor merah. Berikut tampilan gambar pembuatan fosfor. Tahapan dari siklus daur fosfor. Seiring dengan waktu yang terus berjalan, hujan serta terjadinya pelapukan bisa mengakibatkan batuan mengeluarkan ion fosfat serta mineral lainnya yang kemudian fosfat anorganik tersebut selanjutnya akan diedarkan di air serta tanah. Kemudian, tumbuhan yang ada akan mengambil fosfat anorganik dari tanah. Selanjutnya, tumbuhan tersebut bisa diberikan pada hewan atau yang dapat dikonsumsi. Selanjutnya, saat berada dalam tanaman maupun hewan, fosfat yang dijumpai akan dimasukkan dalam molekul organik misalnya DNA. Sehingga saat hewan maupun tanaman tersebut mati, organisme tersebut akan meluruh sehingga fosfat akan kembali ke asalnya yaitu tanah. Adanya perairan yang berujung ke laut, fosfor yang ada di dalam tanah sangat mungkin untuk berakhir di perairan. Selanjutnya, fosfor tersebut bisa jadi dimasukkan dalam sedimen setiap hari. Reaksi dengan unsur lain. Fosfor bereaksi dengan oksigen menghasilkan fosfor pentaoksida dan fosfor trioksida. Fosfor bereaksi dengan hidrogen menghasilkan fosfin. Kegunaan fosfor. Fosfor adalah unsur yang sangat serbaguna dengan berbagai kegunaan penting dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa kegunaan utama fosfor. Yang pertama, pupuk. Fosfor merupakan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman. Ia berperan dalam pembentukan DNA, RNA, dan ATP.
atau adenosin trifosfat yang merupakan sumber energi utama dalam sel. Yang kedua, industri kimia. Fosfor digunakan dalam pembuatan berbagai bahan kimia seperti asam fosfat, fosfat, dan fosfit. Yang ketiga, industri seperti korek api. Fosfor putih digunakan dalam pembuatan korek api karena mudah terbakar. Ada juga sebagai bahan peledak. Fosfor digunakan dalam pembuatan bahan peledak seperti bom fosfor. Yang keempat, aplikasi medis. Fosfor penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Fosfat digunakan dalam pembuatan obat-obatan seperti suplemen kalsium dan obat-obatan untuk mengobati penyakit tulang. Berikut beberapa bahaya yang terkait dengan fosfor. Yang pertama, fosfor putih. Fosfor putih sangat beracun dan dapat menyebabkan kerusakan organ, terutama hati dan ginjal. Yang kedua, fosfor merah. Bahaya debu fosfor merah dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Yang ketiga, bahaya lingkungan. Pencemaran air. Fosfor dapat mencemari air dan menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan atau eutrofikasi yang dapat menyebabkan kematian ikan dan kerusakan ekosistem air. Pencemaran tanah. Fosfor dapat mencemari tanah dan menyebabkan kerusakan tanaman.